Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Dalam video kali ini kita sedikit membahas mengenai pemborosan naik tangga pada Gedung H Kampus 2 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Next. Dari kelompok 4 sendiri beranggotakan ada Syarafina Paramida dengan NIM 017, ada Anggika Dia Sekar dengan NIM 095, ada Ferdi Prasetyawan dengan NIM 118, ada Dian Nur Rahma dengan NIM 127, dan ada Jalur Dwi Hartono dengan NIM 138. Kemudian ada latar belakang, gedung Halha merupakan sebuah gedung terletak di UMS dan memiliki 4 lantai. Biasanya digunakan berbagai kegiatan seperti kelas, TU, kantor dosen, dan sebagainya. Di konteks ini fokusnya adalah permasalahan pemborosan yang dilakukan naik turun anak tangga 4 lantai di gedung Halha yang mengacu pada pemborosan sumber daya yang terjadi ketika orang-orang naik turun tangga dari satu lantai ke lantai lainnya. Nah, kemudian dari latar belakang tersebut dapat dibagi dari mobilitas yang tinggi itu gedung Holha sering digunakan tuan rumah acara menarik, banyak peserta seperti seminar, konferensi, yang mengakibatkan tuh orang naik turun secara terus-menerus. Dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya seperti energi dan waktu. Kemudian dampak lingkungannya, kurangnya pemahaman atau kesadaran mengenai dampak lingkungan dan pemborosan terjadi saat naik turun tangga. Kemudian ada kurangnya fasilitas pendukung, misalnya tidak adanya lift atau eskalator. Kemudian ada kurangnya kesadaran akan alternatif yang lebih efisien, tidak ada informasi atau sosialisasi yang cukup mengenai alternatif yang lebih efisien untuk mengurangi pemborosan tersebut. Kurangnya pemahaman tentang keuntungan individu dan organisasi, seperti manfaat individu dan organisasi dapat mengurangi pemborosan saat naik turun tangga. Seringkali orang cenderung mengabaikan efisiensi karena tidak melihat manfaat jangka panjang dari tindakan tersebut. Penting untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan solusi yang tepat untuk mengurangi pemborosan tersebut. Hal ini dapat meliputi sosialisasi mengenai pentingnya pengangguran pengurangan pemborosan, pengoptimalan fasilitas yang ada, dan memberikan insentif bagi individu dan organisasi yang berkontribusi dalam mengurangi pemborosan tersebut. Kemudian identifikasi waste dan dampaknya. Yang pertama yaitu gedung HH sering menjadi tuan rumah acara kampus dan menarik banyak mahasiswa untuk datang. Hal ini mengakibatkan banyaknya orang yang ingin naik turun tangga menjadi terhalang. Dua, kurangnya space atau ruang yang ada pada tangga. Misalnya ketika ingin naik ke lantai atas, tapi di sisi lain ada yang ingin turun, apalagi saat kondisi waktu kuliah selesai. Yang ketiga, mungkin terdapat kurangnya fasilitas yang memadai untuk mengurangi pemborosan dalam gedung. Misalnya tidak adanya lift dapat mengurangi jumlah orang yang harus naik turun tangga. Kemudian dampaknya, yang pertama mungkin sebagai mahasiswa naik turun tangga merupakan aktivitas yang melelahkan, apalagi jika kelas mahasiswa di paling atas. Yang kedua yaitu mungkin fasilitas yang ingin dibangun yaitu eskalator atau lift itu juga akan menambah pasokan listrik atau penambahan energi listrik pada gedung HH. Ketiga yaitu mahasiswa sering terlambat dan kelasnya di paling atas akan naik tangga secepat mungkin dan itu akan berdampak pada tingkat resiko kecelakaan naik turun tangga. Kemudian ide solusi alternatif. Yang pertama ada promosikan alternatif yang lebih efisien. Kemudian sosialisasikan alternatif yang lebih efisien seperti penggunaan lift atau eskalator untuk orang yang memiliki kendala fisik. Kemudian ada perencanaan kegiatan yang efisien, yaitu melakukan perencanaan kegiatan atau acara di gedung HALHA untuk mengurangi naik turun tangga yang tidak perlu, misalnya memilih ruang pertemuan atau seminar yang berdekatan di lantai yang sama. Kemudian ada fasilitas dan infrastruktur yang tepat, memastikan gedung HALHA dilengkapi dengan fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk mengurangi pemborosan saat naik turun tangga. Contohnya dengan mempunyai lift. Kemudian penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, misalnya adalah memasangkan sensor gerak pada lift atau eskalator untuk mengoptimalkan penggunaannya. Kemudian ada meningkatkan aksesibilitas, yaitu memastikan aksesibilitas yang baik untuk fasilitas alternatif seperti lift atau eskalator. Kemudian ada monitor evaluasi dengan melakukan pemantauan pada fasilitas seperti lift dan eskalator secara berkala.
Untuk selanjutnya yakni solusi 5R yang diberikan yakni yang pertama yakni dengan cara ringkas atau seri. Solusi yang diberikan adalah untuk menggunakan lift pada gedung H. Dan yang kedua yakni rapi atau citation yakni solusi yang diberikan untuk membedakan lift antara mahasiswa dan dosen agar tampak rapi. Dan yang ketiga yakni resik atau ratio, yakni memberikan wilayah lift dengan sekitarnya. Solusi ini diberikan agar terjaganya lingkungan yang bersih. Yang selanjutnya yang keempat yakni rawat atau seketsu, yakni merawat komponen-komponen yang ada di lift. Dengan merawat lift akan terjaga dan tahan lama. Dan yang terakhir yakni rajin atau seitsuke, yakni membuat kebiasaan yang baik untuk mempertahankan 5R dan membuat dari diri sendiri untuk bisa menjaga 5R. Next. Untuk poin 4 yakni perbandingan sebelum dan sesudah, terlihat dari gambar tampak di PPT yakni sebelumnya yang masih menggunakan tangga. Pada sistem pemborosan naik tangga ini salah satu gedung di kampus UMS adalah terdapat pada gedung H yang terletak di utara kampus 2. Ini terdapat di gedung ini terdapat lantai sampai 4 dan menggunakan tangga menurut akan tetapi tersebut hanya mahasiswa yang akan terdapat pemberasan yang dapat. Dan yang sederhana yakni menggunakan lift dan ini akan mempercepat dan mempermudah jalannya stabilitas mahasiswa. Next. Pada keuntungan dan solusi sendiri, di sini ada 5 keuntungan yang mana ada kondisi kampus lebih bersih dan baik, waktu mahasiswa tidak terbuang sia-sia untuk menaiki tangga, dan mahasiswa, dosen, dan staf memiliki energi banyak untuk sampai lantai yang dituju, dan yang terakhir yaitu mempunyai kebersihan yang terjamin pada lift. Kemudian sekian dari kelompok kami, apabila ada salah-salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.